Bayangkan ini, gaji bulananmu habis sebelum akhir bulan. Tagihan menumpuk, cicilan kartu kredit tak kunjung lunas. Kau bekerja keras, tapi merasa seperti berlari di tempat. Ini bukan hanya ceritamu. Ini adalah realita jutaan kelas menengah. Tahukah engkau? Menurut data Bank Indonesia, tahun 2023, 60% kelas menengah Indonesia hanya punya dana darurat untuk 1 bulan. Padahal idealnya minimal 3 hingga 6 bulan. Ini baru satu kesalahan. Masih ada 9 lagi yang diam-diam menggerogoti keuanganmu. Mari kita telusuri bersama. Kesalahan pertama terjebak dalam lifestyle inflation. Setiap kenaikan gaji langsung diikuti kenaikan pengeluaran. Contoh nyata, survei tahun 2022 menyebut 70% karyawan di kota besar mengganti gadget mereka tiap 2 tahun. Padahal rata-rata harga ponsel pintar meningkat 25% dalam 5 tahun terakhir. Kau membeli status, bukan kebutuhan. Akibatnya, tabungan tak pernah bertambah. Kesalahan kedua, menganggap utang konsumtif sebagai solusi. Beli sekarang, bayar nanti, terdengar menggoda. Tapi tahukah engkau? Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada kuartal ketiga 2023, utang kartu kredit kelas menengah tumbuh 18,5%. Rata-rata bunga per tahun mencapai 29%. Artinya, jika kau punya utang 10 juta, dalam 3 tahun kau akan membayar hampir 18 juta. Ini adalah spiral yang tak berujung. Kesalahan ketiga, tidak memisahkan aset dan liabilitas. Kau mengira mobil atau rumah kedua adalah investasi. Faktanya, menurut Kementerian Keuangan, 90% properti kelas menengah di kota besar justru menjadi beban. Biaya perawatan, pajak, dan depresiasi menghabiskan 30% pendapatan bulanan. Robert Kiyosaki pernah berkata, aset memberi uang ke kantongmu, liabilitas mengambilnya, tapi kebanyakan orang tak bisa membedakannya. Kesalahan keempat, mengandalkan pendapatan tunggal. Di era resesi, perusahaan bisa melakukan PHK kapan saja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2023, 102.000 pekerja di sektor formal kehilangan pekerjaan. Namun, hanya 15% kelas menengah yang punya pendapatan sampingan. Padahal, studi Harvard Business Review menyebut orang dengan 3 sumber pendapatan memiliki risiko kebangkrutan 70% lebih rendah. Kesalahan kelima, tidak memahami kekuatan bunga majemuk. Albert Einstein menyebutnya keajaiban dunia ke-8. Tapi hanya 20% kelas menengah yang memanfaatkannya. Contoh, jika kau investasi 1 juta per bulan dengan return 12% per tahun, dalam 30 tahun kau akan punya 4 miliar. Tapi mayoritas menunggu hingga usia 40 tahun untuk mulai investasi. Padahal, mereka kehilangan sekitar 19 miliar potensi keuntungan. Ini baru 5 kesalahan pertama. Masih ada 5 lagi yang lebih mencengangkan. Sebelum lanjut ke episode kedua, renungkan berapa banyak dari kesalahan ini yang sudah kau lakukan. Jika jawabannya lebih dari 1, kau perlu segera berubah. Kali ini, kita akan mengungkap 5 jebakan terakhir yang mungkin sedang kau jalani. Bersiaplah, karena fakta ini bisa mengubah cara pandangmu tentang uang selamanya. Kesalahan keenam, terlalu percaya pada sistem pensiun perusahaan. Banyak orang mengira dana pensiun perusahaan akan menjamin masa tua. Faktanya, menurut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, hanya 30% dana pensiun yang mencukupi kebutuhan dasar. Rata-rata penerima hanya mendapat 50% dari gaji terakhir. Bayangkan hidup dengan separuh pendapatan saat ini di usia senja.
Padahal inflasi tahun 2023 mencapai 4,8%. Artinya, daya beli akan terus tergerus. Jangan jadikan pensiun perusahaan sebagai satu-satunya tumpuan. Kesalahan ketujuh, mengabaikan asuransi kesehatan. Saya masih muda, tidak perlu asuransi. Ini adalah pikiran berbahaya. Data BPJS Kesehatan tahun 2023 menunjukkan 75% kelas menengah baru membeli asuransi setelah didiagnosis penyakit kritis. Padahal biaya pengobatan kanker stadium lanjut bisa mencapai 2 miliar rupiah. Contoh nyata, seorang karyawan di Jakarta harus menjual rumahnya karena biaya cuci darah selama 5 tahun, menghabiskan 1,2 miliar. Asuransi bukanlah biaya, tapi penyelamat masa depan. Kesalahan ke-8, FOMO, Fear of Missing Out dalam investasi. Ketika kripto atau saham tertentu viral, kau langsung tergoda ikut-ikutan. Menurut catatan Bapepti, pada 2021, 68% investor pemula kehilangan uang karena emosi. Contoh, saat harga Bitcoin turun 60% di 2022, banyak kelas menengah panik menjual di titik terendah. Padahal Warren Buffett sudah mengingatkan, investasi itu seperti permainan baseball. Kau tak perlu memukul setiap bola yang melintas. Fokuslah pada strategi jangka panjang, bukan tren sesaat. Kesalahan ke-9, tidak memiliki budget yang jelas. Gaji masuk langsung mengalir ke kebutuhan harian tanpa rencana. Survei Bank Indonesia tahun 2023 mengungkap 68% kelas menengah tidak mencatat pengeluaran. Akibatnya, 20% pendapatan bulanan terbuang untuk pembelian impulsif. Contoh sederhana, alokasi Rp50.000 sehari untuk kopi kekinian. Dalam setahun, itu terkumpul menjadi 18 juta. Uang yang seharusnya bisa jadi modal investasi. Kesalahan ke-10, menunda pendidikan finansial. Kau berpikir, nanti saja kalau sudah punya banyak uang. Padahal, menurut UNESCO, hanya 12% orang Indonesia yang melek literasi finansial. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 58%. Cerita nyata, seorang guru di Bandung bangkrut di usia 45 tahun karena salah investasi di forex. Padahal, dia tidak pernah membaca satu buku pun tentang manajemen risiko. Robert Kiyosaki berkata, jika kau tak mengendalikan uang, uang akan mengendalikanmu. 10 kesalahan ini adalah jebakan tak kasat mata. Tapi kabar baiknya, semua bisa diperbaiki mulai hari ini. Ubahlah satu kebiasaan kecil setiap minggu. 2 tahun lagi, kau akan melihat perbedaan drastis dalam hidupmu. Jika konten ini membuka matamu, jangan lupa subscribe dan like. Bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena kesadaran finansial adalah warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Tulis di komentar perubahan apa yang akan kau lakukan pertama kali.